Baik, kita akan berdoa untuk berita firman Tuhan melalui pengajaran. Selain dari berita firman Tuhan melalui nubuat, penglihatan, karunia hikmat, dan marifat. Saat ini kita akan menerima firman Tuhan melalui pengajaran atau khotbah. Mari kita berdoa. Bapa Yesus Tuhan, kami bersyukur kasih karunia-Mu yang tidak berhingga dan tidak berkurang untuk setiap kami. Sehingga kami sebagian sudah mendengar pribadi lepas pribadi melalui karunia hikmat nubuat. Dan demikian juga kami mau dengar karunia pengajaran roh melalui pemberitaan firman-Mu. Urapan Tuhan sungguh menjadi kebutuhan kami. Lebih hamba-Mu Bapa yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah, meneguhkan kami, menguatkan, menasehati, menegur, bahkan mengajar kami, supaya kami tetap ada dalam terang firman-Mu yang menjadi pelita buat hidup setiap kami yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kami mengucap syukur. Kami terima firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saya kembalikan pada Ibu Gembala. Amin. Terima kasih kepada Bapak Gembala Wilson Pangkai atas doanya, pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya. Amin. Tuhan berkati. Ya. Shalom Bapak Ibu semuanya, sayang. Tadi yang sudah didoain semua, ada sebagian yang sudah keluar ya, sudah live dari Zoom ini. Mungkin takut disuruh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tetapi hari ini, mari saudara, seberapa engkau yang tinggal. Tuhan sangat mengasihi Anda semuanya. Sama seperti Tuhan juga sangat mengasihi saya. Ya. Kalau saya boleh ada sampai hari ini, saya bisa tetap tersenyum. Ya, saya tetap kuat dan gagah perkasa. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Yang mahal harganya, melebihi uang yang ada di dalam dunia ini. Dan saudara ingat ketika saya sudah menyampaikan hari Rabu, saya bisa pulang PP selamat, tidak kurang suatu apapun. Kita mengalami keajaiban mujizat Tuhan. Kita mengalami kesembuhan, pelepasan yang luar biasa. Dan kita yakin dan percaya pulang, kita akan mendapatkan sesuatu yang baru. Berkat yang baru, semuanya baru dari Tuhan. Jalan yang baru terbuka, pintu terbuka, semua Tuhan berikan baru. Ya. Tadinya awalnya saya merasa, waduh, pulang saya cuma punya waktu sedikit, cuma waktu 1 minggu untuk berkemas, untuk pindah tempat. Ya. Untuk harus pindah ke apartemen yang lain. Kalau enggak punya duit, bagaimana bisa pindah? Ya. Tetapi sekali lagi Tuhan Yesus itu ajaib. Dan tempat itu sudah ada, bayarnya luar biasa, cuma sebulan 1 juta. Mana ada apartemen dikontrakin 1 bulan 1 juta? Tidak ada. Ya. Tetapi hari ini ada buat saya. Dan saya pikir waktu saya tinggal sedikit, saya Senin harus keluar dari tempat ini. Tetapi sekali lagi Tuhan Yesus itu baik. Ternyata yang punya apartemen hari Senin, dia berkata, Senin aja sekalian masuk, sekalian tanda tangan, sekalian pindah, karena di situ nggak seperti di sini, di situ pakai sidik jari. Jadi saya harus datang. Ya. Dan puji Tuhan lagi, pemilik apartemen ini berkata, AI, saya tanya, sampai berapa lama ya? AI dikasih waktu, dia bilang, tanggal 10 boleh AI. Kalau enggak cukup, 12 juga boleh, 14 juga boleh. Puji Tuhan, masih ada waktu untuk berkemas. Saudara, Tuhan kasih yang terbaik. Tadinya awalnya saya pikir kok gini, tetapi Tuhan katakan, tahu nggak, tahun 2024, semuanya baru. Engkau memasuki tempat baru. Imani
Ada sesuatu yang baru yang akan terjadi dalam hidupmu. Dan hari ini Tuhan suruh saya menyampaikan buat Anda semua. Tuhan yang berbicara langsung kepada Anda semua. Yohanes 17 mulai ayat 1 sampai selesai. Di sana perikopnya Tuhan Yesus, doa Yesus untuk murid-muridnya. Selama ini firman Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu ya dan amin. Dahulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Iya dan amin. Sampai hari ini Yesus berdoa buat Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sampai hari ini tidak pernah berubah. Kita semua adalah murid-murid Yesus. Kita adalah anak-anak Yesus. Kita adalah orang benar yang selalu didoain sama Yesus. Supaya apa? Supaya kita semuanya selalu mendapat kehidupan yang luar biasa. Kehidupan yang selalu berjalan dalam kebenaran kekudusannya. Dan kehidupan yang selalu berkemenangan. Tanpa doa Yesus, tanpa penyertaan Tuhan, kita nggak mungkin bisa. Dan Tuhan kita itu luar biasa. Kita lompat ya, kalau kita baca ayat 1 sampai 26. Nanti tidak selesai-selesai. Ya. Firman Tuhan berkata begini, ayat 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu. Dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Saudara, doa Yesus yang luar biasa buat Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini. Tuhan berkata, peliharalah, percayalah sampai hari ini apabila engkau boleh hidup sehat walafiat sampai hari ini, engkau masih bisa mendengar firman Tuhan. Engkau masih bisa berdiri dan engkau bisa berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Itu berkat doa Yesus yang selalu meminta kepada Bapa di sorga untuk memelihara hidup kalian semuanya, termasuk saya. Ya. Dan Tuhan tidak saja berdoa kepada Bapa untuk memelihara hidup kita. Ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya kita lompat lagi. Ya, ayat 15. Ayat 14 mulai. 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu berkata kepada Bapa, yang selalu meminta kepada Bapa untuk memelihara hidup kita dan untuk melindungi kita senantiasa, ya, terus melindungi kita. Dan ayat selanjutnya, ayat 16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Saudara, berkat doa Yesus, Tuhan menyertai kita, Tuhan memelihara hidup kita, melindungi hidup kita, bahkan Tuhan mau kita ini kudus. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku
aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Kita lompat lagi. Ayat 23. Aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Saudara, ayat selanjutnya boleh dilanjut ini ya. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara, Tuhan tidak henti-hentinya sampai saat ini. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang selalu mengasihi, bahkan rela mengorbankan nyawanya yang luar biasa berharga, darahnya yang mahal sebagai ganti kita. Supaya apa? Supaya kita beroleh kehidupan kekal di sorga, di mana Yesus juga ada di sana. Dan Yesus mau kita ada di sana. Dan Yesus selalu berdoa buat murid-muridnya termasuk Anda dan saya. Selalu supaya ada pemeliharaan Bapa dalam hidup kita semuanya. Tidak cuma pemeliharaan Bapa, tetapi perlindungan juga. Bahkan supaya kita selalu hidup dalam kebenarannya, sesuai dengan kebenaran firman. Dan supaya dunia juga melihat bahwa kita sebagai anak Tuhan yang sudah dipanggil, dipilih, yang selalu dilindungi, disertai, yang selalu dipelihara hidupnya oleh Tuhan, dan yang selalu hidup berjalan dalam kebenaran, dalam kekudusannya, supaya kita lain daripada yang lain, beda dengan orang dunia. Supaya dunia boleh melihat bahwa kita adalah orang pilihan Tuhan, yang dalam rencana Tuhan, dan akan dipakai menjadi alat kemuliaannya yang luar biasa. Dan Tuhan tahu kita manusia tidak mungkin dan tidak mampu. Sewaktu ada Yesus, murid-murid diberikan waktu dan kesempatan. Selalu berjalan bersama Yesus, mengikuti Yesus. Itu pun ada yang salah. Itu pun ada yang jatuh. Buktinya Yudas Iskariot itu adalah murid Yesus. Yang selalu setiap hari bersama-sama ikut Yesus. Makan sehidangan dengan Yesus, tetapi masih bisa menjual Yesus. Dengan harga 30 keping perak. Iya. Bayangin tiap hari ikut Yesus, tapi bisa menjual. Tapi hari ini, Yesus tahu ketika dia harus kembali ke sorga, dia akan datang lagi kembali kedua kali. Tetapi sebelum kedatangannya, dia tahu manusia tidak mungkin bisa hidup dalam kebenaran. Manusia tidak mungkin bisa berkemenangan tanpa Yesus. Oleh sebab itu dia yang Maha Pengasih. Dia tidak lupa dan dia meminta kepada Bapa supaya memberikan Roh Kudus-Nya kepada Anda semua. Karena tanpa Roh Kudus kita nggak mungkin bisa berjalan dan kita tidak mungkin hidup dalam kebenarannya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus itu yang adalah penghibur. Yohanes 14 ayat 15 saudara baca sampai 17. Yesus menjanjikan penghibur. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia.
Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dan janji Tuhan ini benar-benar sudah terjadi tergenapi dalam hidup anak-anak Tuhan yang percaya. Di mana yang sudah diberikan Roh Kudus, yang Roh kebenaran itu untuk memimpin, mengajar kita supaya hidup dalam kebenarannya. Ayat 26. Roh Kudus itu adalah penghibur juga. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, Roh Kudus yang diutus, yang diberikan dalam hidupmu dan saya, itu dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dan hari ini kembali, Roh Kudus yang sama, yang sudah mengingatkan waktu kita mau berangkat ke Israel. Ya, ada perang di Israel. Semua takut, tidak ada berani berangkat. Banyak hamba Tuhan besar yang membatalkan keberangkatannya ke Israel. Daripada nanti ada apa-apa, lebih baik tahan diri. Lebih baik menunda, nanti bulan depan lagi masih ada waktu bisa berangkat. Tetapi kita 28 orang peserta, ya, termasuk saya 29 dan terlihat 30. Semua menerima janji Tuhan. Janji Tuhan bukan dari saya saja, tetapi dari orang Jakarta, dari Bapak dan Ibu Jakarta, dari Bapak dan Ibu pengerja Jakarta, ya. Semuanya mendapat pesan Tuhan. Kalau kepergian kita kali ini bukan seperti biasa-biasa, tetapi ini adalah momen penting yang Tuhan berikan dalam kepergian kita. Kenapa? Karena semua yang bisa berangkat semua adalah orang pilihan Tuhan yang namanya sudah dicatat, yang namanya sudah ditentukan. Untuk supaya apa? Untuk supaya bisa masuk ke tanah Kanaan, masuk ke tanah perjanjian, dan untuk bisa meraih pengurapan double porsi. Yang bisa meraih kasih karunia Tuhan double porsi. Kasih kemurahan Tuhan double porsi. Yang bisa meraih otoritas dan kuasa Tuhan double porsi. Dan bisa meraih berkat berkelimpahan double porsi dengan caranya yang ajaib. Dan pintu-pintu dibuka, pintu berkat dibuka, semua dibuka, jalan terbuka naik ke atas dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan saya kagum dengan peserta yang ikut Holy Land. Kenapa? Harganya tidak murah. Karena Desember itu adalah harga paling mahal. Kenapa? Karena semua naik high season. Semua mahal. Tetapi semua itu bersatu hati tetap berangkat. Kenapa? Bukan mahalnya, tetapi kita meraih janji Tuhan. Benar-benar janji Tuhan terjadi, tergenapi dalam hidup kita. Dan kita tetap berangkat. Begitu berangkat sampai di sana, suasananya memang seperti yang Tuhan katakan melalui seorang anak di Jakarta. Kalau kita dipayungi oleh Tuhan, kita tidak bakal kedinginan. Padahal Desember itu adalah dingin. Desember itu sudah ada salju. Tetapi aneh, kita masuk ke Israel. Tanggal 20 kita sampai di Kairo. Udaranya sejuk, tidak dingin. Sampai kita masuk ke Yerusalem, ke Bethlehem, tidak dingin, sejuk kayak di teretes. Aneh, saya bilang aneh. Ini benar-benar luar biasa penyertaan Tuhan. Tidak dingin sama sekali, cuman sejuk. Cuman sampai di Jordania itu 3 hari, di Petra itu baru dingin. Hari semuanya 11 hari tidak dingin, sejuk. Dan kita di sana berdoa sehati, semua sepakat sehati, memuji menyembah lawatan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kita tetap yakin dan berpegang teguh janji Tuhan. Apa yang Roh Kudus sampaikan, apa yang Roh Kudus katakan benar-benar terjadi, tergenapi. Kemarin saudara yang sudah masuk hari Rabu mendengar kesaksian Ibu Pebi yang perutnya seperti hamil 5 bulan, ya. Dan kakinya sakit, tetapi ketika dia masuk kolam sungai Jordan dibaptis. Tidak cuma baptis biasa, tetapi baptis pentahiran 7 kali. Saudara, mujizat terjadi. Malamnya pendarahan terjadi.
perutnya kempes. Sembuh total dengan cara Tuhan yang ajaib, tidak usah bayar uang 1 rupiah pun. Segala sakit kakinya hilang. Bapak Michael sakitnya hilang semua. Dan ada lagi kesaksian yang luar biasa di mana ada kemarin yang bersaksi Melisa, Felix, Ibu Umi, semuanya. Semua mengalami lawatan zaman Tuhan. Semua mengalami kesembuhan Tuhan. Dan pintu-pintu terbuka. Yang tadinya sepertinya ada kendala. Yang tadinya nggak mungkin, tetapi belum sampai pulang Indonesia. Udah kebuka, udah kebuka. Tuhan Yesus itu ajaib. Dan kita bersuka cita kenapa? Kita yang meraih dulu janji Tuhan. Dan ketika kita sampai di situ, manajer hotel berkata, wah, orang Indonesia pertama yang masuk ke Israel. Saudara, dan fasilitasnya beda. Tidak seperti yang lalu-lalu kalau tur-tur biasa. Semuanya serba beda. Hotelnya semuanya beda. Semuanya kelas 5, bintang 5. Ya, itulah fasilitas yang Tuhan berikan bagi orang percaya. Tidak cuma di situ, saudara. Kita berdoa, kita berusaha memberikan yang terbaik. Semua kita berikan di sana. Persembahan semua kita kasihkan semua di sana. Kenapa? Firman Tuhan berkata, bukan ketika kita memberkati Israel, maka kita pulang pun membawa berkat dari Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan hari ini Roh Kudus yang sama. Roh Kudus itu Maha tahu. Roh Kudus itu Maha kuasa. Dia tahu jalan kebenaran dan hidup. Dan dia tahu bagaimana caranya untuk membawa kita supaya hidup makmur. Dan dia tahu bagaimana caranya membawa kita supaya kita hidup selalu dalam kebenaran, kekudusan, dan dalam koridornya Tuhan. Bahkan Roh Kudus itu tahu bagaimana caranya membawa kita supaya kita boleh menikmati janji Tuhan di tahun 2024 ini. Kita tetap hidup berkemenangan dan kita tetap hidup berhasil, sukses, berbahagia, dan berkelimpahan dengan cara Tuhan yang ajaib. Kita bisa bekerja, bisa naik turun, bisa untung rugi. Tetapi kalau berjalan bersama Roh Kudus, dengar-dengaran akan suara Roh Kudus, melakukan sesuai dengan perintah Roh Kudus, maka jalan kita akan naik dan naik dan naik. Maju terus dan naik. Dan Roh Kudus tidak pernah membawa manusia yang benar jatuh ke bawah. Tidak pernah. Roh Kudus selalu membawa orang benar berjalan naik dan naik, maju terus pantang mundur, naik ke atas sampai ke puncak, berkemenangan dan berkelimpahan. Itu yang mau Tuhan berikan dalam hidup kita orang percaya tahun 2024. Makanya Roh Kudus yang sama memberikan penglihatan kemarin, saudara. Dan ternyata saya pikir bukan cuma di sini, ya. Ternyata Tuhan juga berbicara dengan gereja-gereja lain begitu. Yang Tuhan bicarakan itu, yang di gereja lain, maaf tadi lupa. Ketika kita menerima janji Tuhan, kita masuk ke tanah perjanjian, karena akan mendapat pengurapan double porsi, semuanya double porsi. Sebelum kita udah mau berangkat tuh di airport, saya mendapat cerita. Ternyata di Jakarta ada orang yang dipakai sama Tuhan pakai seperti saya, mendapat penglihatan nubuatan. Dan orang yang dipakai adalah orang juga pendeta besar juga, di mana mereka mendengar pesan-pesan Tuhan itu luar biasa. 600 hamba Tuhan semua siap-siap berangkat. Tetapi tiket pesawat tidak ada. Karena Desember semua penuh. Dan mereka berencana berangkat Januari ini. Dan ada beberapa juga hamba Tuhan yang saya kenal. Sama penglihatannya, sama nubuatannya, sama janji Tuhannya, sama. Bahwa akan ada berkat yang luar biasa, pintu terbuka, semuanya terbuka. Semua berbondong-bondong, mulai urus untuk berangkat. Saudara, kenapa? Kenapa mereka juga mau berangkat sama seperti rombongan kita berangkat? Karena janji Tuhan itu lain daripada yang lain. Karena pengurapan double porsi, berkat double porsi, semuanya yang dicurahkan Tuhan saat ini, itu akan terjadi kembali 30 tahun yang akan datang. Makanya kita meraih semua, mau mahal. Saudara tahu, saya tidak punya kebanyakan uang. Tetapi karena saya dengar janji Tuhan itu yang luar biasa. Saya punya seorang anak yang belum menikah. Saya mau dia juga menerima pengurapan Tuhan double porsi. Saya mau dia mengalami terobosan terjadi. Saya mau mengalami perubahan terjadi dalam hidupnya. Saya mau dia pun akan bisa naik dan naik.
sesuai dengan yang Tuhan katakan. Maka saya berupaya bagaimana caranya supaya dia ikut berangkat. Dan dia benar ikut berangkat, saudara. Dan ketika dia ikut berangkat, dia merasakan kasih Tuhan. Dan saya melihat perubahan yang besar terjadi. Dia begitu membantu dengan senang hati, dengan sukacita semua orang-orang yang tidak bisa mengangkat kopernya. Dia bantu, dia bantu. Dan sana saya melihat Tuhan baik. Tuhan mulai jamah dia, Tuhan mulai ubahkan dia. Saudara, hari ini kita lebih dulu menerima berkat dari Tuhan. Kita lebih dulu menerima janji Tuhan. Di mana Tuhan perlihatkan hari Rabu kemarin. Ada kantong persembahan yang besar sekali. Besarnya kayak hula hoop itu loh. Yang besar. Dan tangan yang megang kantongan itu adalah tangan Yesus, bukan tangan saya. Dan ketika tangan Yesus itu memegang kantong persembahan yang besar. Dan Tuhan menunggu tangan-tangan untuk memberikan persembahan. Bahkan Tuhan memberikan penglihatan. Siapapun yang memberikan persembahan, itu uang logam. 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Semuanya. Mereka akan mendapat pengembalian dari Tuhan. Berkali lipat ganda. Mereka yang menabur semua akan menuai hasilnya. Luar biasa. Dan Tuhan perlihatkan semua yang kericikan, yang 2.000, 5.000, dan seterusnya. Semua mendapat kembalian dari Tuhan, menuai berkat Tuhan satu kantong yang besar. Ya, satu kantong yang besar. Tuhan katakan apa? Beratnya sama, besarnya sama, bobotnya sama, tetapi isinya tidak sama. Saya tanya, Tuhan kenapa isinya tidak sama? Tuhan katakan, engkau yang memberikan kericikan, engkau akan menuai satu kantong sama kericikan, uang logam. Engkau yang memberikan 2.000 sama, engkau akan menuai satu kantong ukurannya 2.000. Engkau memberikan 10.000 sama, engkau akan menuai satu kantong ukurannya 10.000. Dan Tuhan katakan, ukuran yang kau pakai, takaran yang kau pakai, itu pula yang akan kau tuai. Saudara, ternyata bukan cuma di sini. Di gereja, sebuah gereja, Tuhan perlihatkan sama. Tetapi bukan kantong yang besar seperti kantong kita. Tetapi kantongannya itu cuma 5 kali besarnya dari kantong persembahan. Dan ketika saya sampaikan di situ, ini di depan mimbar ini, ada kantongan persembahan yang agak besar di sana. Yang ditaruh di sana. Dan Tuhan mau semua mempersembahkan yang terbaik buat ladang Tuhan, buat pekerjaan Tuhan di awal tahun ini. Supaya janji Tuhan benar-benar terjadi sepanjang tahun 24 dalam hidupmu. Tetapi Tuhan perlihatkan ada ular di situ. Tetapi ular itu tiba-tiba Tuhan keluarkan, ular itu Tuhan lempar. Tuhan singkirkan ular itu, bahkan dipatahkan sehingga darahnya berceceran dan dilepaskan. Saya tanya, Tuhan kenapa ada ularnya? Ular ini yang selalu menghalangi anak Tuhan, pikiran anak Tuhan, pikiran orang benar untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan ular itu dilemparkan. Dan saya sampaikan di gereja itu. Karena ada beberapa orang yang datang, bukan jemaat gereja itu. Mereka datang hanya ingin ketemu saya. Kenapa? Mereka adalah orang yang cerdik ya. Karena mereka tahu saya pulang dari Israel. Mereka ingin mendapat pesan Tuhan dulu. Mereka ingin mendapat urapan dulu. Dan saya berkata, walaupun ini bukan gereja Anda, tetapi karena Anda mendengar pesan Tuhan saat ini di tempat ini, berikanlah persembahan yang terbaik kepada Tuhan, buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Jangan berikan yang 2.000 atau 5.000. Karena itu akan dikembalikan kepada engkau dengan ukuran yang kau pakai. Kalau engkau berikan 50.000, engkau akan diberikan 50. Kalau engkau berikan 100.000, engkau akan dapat 100.000. Gembalanya senyum-senyum, saudara. Bukan karena apa, tetapi Tuhan sendiri yang berbicara. Dan hari ini, saya menyampaikan ini buat saudara. Bukan karena saya minta uang saudara, enggak. Saya tidak pernah meminta uang saudara. Tetapi Roh Kudus sedang mengajarkan kepada Anda jalan
kunci supaya tahun 2024 ini engkau boleh mengalami perubahan terjadi. Engkau boleh mengalami lawatan zaman Tuhan. Engkau boleh mengalami pengurapan Tuhan double porsi. Engkau boleh mengalami kasih karunia Tuhan double porsi. Engkau boleh mengalami kasih kemurahan Tuhan double porsi. Dan engkau boleh mengalami otoritas dan kuasa Tuhan ada dalam hidupmu. Dan kau boleh mengalami berkat berkelimpahan double porsi dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan pintu terbuka bagimu, jalan naik ke atas terbuka bagimu dengan cara Tuhan yang ajaib. Saya menyampaikan firman ini buat Anda. Tuhan juga tuntut kepada saya. Bukan cuma bisa menyampaikan, tetapi harus bisa melakukan. Saudara tahu, Tuhan berbicara sama saya, ambil uangmu. Berikan masukan ke persembahanku. Bukan uang dari uang pekerjaanku, tetapi uang dari pribadimu. Dan Tuhan berikan jumlah kepada saya. Bahkan Tuhan memberikan kepada saya transfer si A, transfer si B, transfer si C. Semuanya begitu. Bahkan saya pikir, saya hitung, oh ya si A, B, C, D. Lupa. Tuhan bilang, ada lagi satu yang ketinggalan yang kamu lupa. Transfer ini. Dan jumlahnya ditunjukkan kepada saya. Saudara, ketika Tuhan berkata begitu sama saya tahu Tuhan mau membuka jalan buat saya. Tuhan mau memberkati saya dengan caranya yang ajaib. Dan saya patuh. Saya udah transfer, tapi masih kurang karena terus Zoom. Ya, saya ada kesibukan, lupa. Nanti malam saya akan kerja lagi. Kenapa, saudara? Karena saya tahu. Kalau kita tidak ada Roh Kudus yang kasih tahu, kita tidak tahu caranya, kita nggak tahu kuncinya. Kita dengar janji Tuhan sekedar dengar dan dengar, tetapi tidak pernah terjadi dalam hidupmu. Tapi kalau engkau dengar dan engkau percaya, engkau melakukan sesuai yang Tuhan katakan, maka janji Tuhan benar-benar terjadi, tergenapi dalam hidupmu. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan hari ini, saya menyampaikan ini kepada saudara. Jangan saudara merasa, Ciling-ling itu mata duitan. Ngomong duit-duit terus, aku malas pergi Zoom ini. Jangan berpikir negative thinking. Tidak pernah ada pemaksaan. Anda menabur, tidak menabur, Ciling-ling tetap mendoakan. Betul? Berapa dari Anda yang masuk di sini tidak pernah menabur? Saya tetap tidak pernah pilih kasih, bukan? Tuhan selalu mendoakan. Tuhan selalu mendoakan. Tuhan selalu panggil namamu. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah ada pemaksaan. Tuhan selalu memberikan waktu dan kesempatan kepada Anda. Pilihan di dalam tangan Anda. Ketika waktu dan kesempatan itu habis, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tadi terakhir Tuhan perlihatkan apa? Ada sebuah kantong persembahan yang besar. Tetapi isinya cuma kecil, cuma sedikit. Di bawah cuma ada lembar-lembar uang, cuma sedikit. Dan akhirnya Tuhan perlihatkan apa? Ada kapal pesiar yang besar. Waktu saya mendoakan Pak Wilson, ada wadah yang besar. Dan ketika wadah yang besar itu, di mana Pak Wilson terus berdoa dengan sekuat tenaga begitu, wadah itu melambung ke atas. Dan ketika wadah itu melambung ke atas, Tuhan perlihatkan ada sebuah kapal pesiar yang besar, yang putih. Dan kapal pesiar itu, yang besar putih, wadah itu, dibawa naik kapal itu ke bendera Amerika. Artinya, wadah itu akan dibawa ke Amerika. Dan Tuhan perlihatkan ketika sampai di Amerika, wadah itu, di mana kantong persembahan itu yang sudah Tuhan berikan waktu dan kesempatan kepada kita, orang Indonesia. Tetapi karena kita orang Indonesia banyak perhitungan, maka cuma sedikit. Dan Tuhan perlihatkan Amerika yang mulai masukin ke dalam kantong persembahan. Maka Amerika diberkati Tuhan. Dari sana wadah itu dibawa lagi pergi ke RRC. Dan di sana Tuhan datang beribu-ribu tangan yang masukin persembahan. Dan Tuhan perlihatkan nanti negara itu akan diberkati Tuhan luar biasa. Saudara, hari ini kenapa Tuhan mengulang lagi, Tuhan berkata lagi, kenapa Tuhan sayang sama kita semua. Tuhan mau kita tidak sia-sia. Tuhan mau sebelum kekeringan melanda, ketandusan, kegersangan melanda dunia, sebelum kesakitan melanda dunia, maka kita yang sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita terpelihara hidupnya. Dipelihara, dilindungi.
disertai di cover, dan kita ditaruh di suatu tempat di padang rumput hijau. Kita tetap menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Tadi malam pesan Tuhan terakhir, di mana manusia dunia sedang merayakan tahun baru, masang kembang api di atas. Bagus sekali kembang api, ya, luar biasa, biar warnanya bagus. Pasang kembang api, tidak sayang keluar ratusan ribu, jutaan ribu, hanya untuk kesenangan hati melihat kemilaunya kembang api. Tetapi kalau disuruh kasih Tuhan, pikir-pikir, maju mundur. Itulah kita manusia. Dan Tuhan perlihatkan, ketika orang-orang yang masang kembang api itu menikmati, tiba-tiba ada air seperti laut Kolsom yang terbelah jadi dua. Dan air yang terbelah itu di sebelah kanan tangan Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang berjalan di tengah-tengah itu. Dan air yang bergolak itu di sebelah kanan. Manusia yang tadi masang kembang api, yang sukacita menyambut tahun baru. Mereka semua tergulung oleh air laut yang besar. Mereka berteriak kesakitan, mereka berteriak minta tolong, tetapi terlambat, sudah tergulung dalam air yang besar. Dan Tuhan berdiri berjalan di tengah-tengah, dan tangan Tuhan yang sebelah kiri. Di sana sebelah kiri Tuhan perlihatkan ada orang benar yang sujud berdoa. Mereka berdoa, ada yang berlutut, ada yang tersungkur begitu, macam-macam modelnya. Mereka berdiri. Mereka pakai jubah kebenaran Tuhan. Mereka berdoa. Dan ketika mereka berdoa dengan jubah kebenaran Tuhan, artinya mereka benar di hadapan Tuhan. Dan mereka menikmati di mana Tuhan pelihara hidupnya di padang berumput hijau. Dan Tuhan perlihatkan mereka masing-masing membawa kantongan-kantongan berkat yang dari Tuhan, sesuai dengan ukuran dan takaran yang kau berikan, kata Tuhan. Ada yang bawa kantongannya penuh dengan uang logam, ada yang kantongannya penuh dengan uang 2.000, ada yang dengan penuh 5.000, ada yang penuh 10.000, sesuai ukuran. Dan Tuhan perlihatkan mereka semua mempunyai rumah sesuai ukuranmu. Rumahnya Tuhan perlihatkan ada rumah yang biasa BTN kecil. Ada rumah yang lebih bagus. Ada rumah yang lebih bagus lagi. Dan ada yang lebih bagus lagi dan lebih bagus. Dan terakhir Tuhan perlihatkan ada tangan-tangan yang masukkan bendelan-bendelan amplop. Dan Tuhan perlihatkan dia pun mendapatkan bendelan-bendelan amplop yang luar biasa, satu kantong yang dari Tuhan. Dan Tuhan perlihatkan rumahnya bagus. Dan Tuhan katakan semua sesuai dengan ukuran dan takaran yang kau berikan kepada aku. Dan aku juga memberikan kepada engkau. Semuanya sesuai dengan apa yang kau perbuat buat aku. Mari saudara, hari ini Tuhan sudah berbicara dan Tuhan masih mengasihi dan menyayangi saudara. Tuhan mau kita seberapa yang kita ada, yang sempat kita. Tuhan tidak pernah maksa loh. Anda kasih 5.000 satu lembar, tidak masalah kan? 10.000 satu lembar, tidak masalah kan? 10.000 satu lembar juga nggak masalah kan? Tetapi semua ukuran itu diukurkan, ditakarkan kepada Anda. Dan hari ini, ketika saya belajar mendengarkan apa yang Tuhan katakan, saya belajar melakukan sesuai yang Tuhan katakan, saya percaya wadah ini akan Tuhan bawa keluar. Dan ketika wadah ini sudah dibawa keluar, berkat untuk orang lain, kita udah hanya bisa melihat, kita hanya bisa menonton. Tapi hari ini, mari Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan supaya kita jangan jadi penonton, tetapi kita menjadi penikmat, ya, yang bisa menikmati fasilitas dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Dan saya percaya, saya merasakan mulai kemarin ya, Rabu, Kamis, dan hari ini, kemarin Jumat, pelayanan hari ini. Saya menyampaikan pesan-pesan Tuhan tidak sama seperti yang lalu-lalu. Kenapa? Saya juga nggak tahu. Ya, karena mungkin pengurapan Tuhan yang udah saya terima dari sana. Saudara tahu waktu terakhir, malam terakhir, kita sebelum meninggalkan Jordania, kita sama-sama berdoa. Sama-sama berdoa semua sehati di sebuah ruangan.
Dan di sana bukan cuma saya yang dapat penglihatan nubuatan. Suami istri yang dipakai dari gerejanya Pak Moses juga dipakai penglihatan nubuatan. Lalu ada lagi anak yang dipakai Tuhan, ada lagi suami istri juga dipakai Tuhan, ada lagi bapak yang dipakai Tuhan di Surabaya. Semua yang dipakai Tuhan. Semua bisa melihat, jadi bukan saya. Semua bisa melihat ketika saya berdoa ada ular-ular keluar, ada naga yang mau menggigit saya, ada yang melihat, itu mama berdoa buat Ailing nih mau diterkam oleh ular yang besar. Ya, enak sekali saudara, semua dapat pesan Tuhan. Jadi bisa sinkron, semua dicocokkan. Kita berdoa terus sehingga ada kelepasan, ada kemerdekaan. Dan kita pulang dari sana membawa keberuntungan. Kita pulang dari sana, kita imani, yakin, dan percaya. Kita berkemenangan, berkelimpahan. Tahun 2024 ini kita akan tampil beda. Dan hari ini bukan cuma saya, tetapi Tuhan ingin semua yang ada di Zoom ini, yang sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan, yang sudah mendengarkan pesan-pesan Tuhan, yang disampaikan lewat lidah bibir saya. Jangan cuma jadi berlalu, angin berlalu, tidak berguna. Sayang. Tetapi ketika Anda dengar-dengaran, dan Anda percaya, Anda imani, dan Allah lakukan, maka Anda yang akan menuai. Anda yang akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan buat Anda. Ya, mari saudara, hari ini saya percaya Tuhan sendiri yang beracara dalam hidupmu, karena Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Saya mendapat pesan Tuhan, saya menyampaikan pesan Tuhan, dan saya pun belajar menjadi pelaku yang benar. Supaya apa? Jangan sampai saya yang menyampaikan, Anda yang melakukan, Anda diberkati, lalu saya cuma melihat Anda diberkati. Saya tidak mau. Tetapi saya mau, saya juga diberkati Tuhan. Saya mau ada perubahan dalam hidup saya. Dan saya mau juga Tuhan bawa naik dan naik dengan caranya yang ajaib. Ya, mari Bapak, Ibu, Saudara, Anda sudah dengar firman Tuhan. Anda berdoa, tanya sama Tuhan. Anda minta petunjuk sama Tuhan. Supaya tahun 2024 ini benar-benar hidupmu berubah. Benar-benar ada pintu terbuka, ada jalan terbuka, ada tanjakan-tanjakan yang kau dapatkan. Ada kedudukan, ada jabatan, ada level yang akan kau dapatkan dari Tuhan. Bukan dengan cara kita, tetapi dengan cara Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah angkat tinggikan, tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan. Dan kalau Tuhan yang sudah buka, tidak ada seorang pun yang bisa menutup. Dan itu terjadi dalam hidupmu. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita mau datang sama Tuhan bersyukur, berdoa. Ya, saya undang Bapak Gembala Stephen Moses yang berdoa. Iya, manis kedamaian. Buat firman Tuhan dan doa berkat. Pak Stefannya kebentar lagi. Bapak Gembala Stephen Moses? Nggak ada ya? Tadi ada terus kebentar kayaknya, Ai. Oke. Kalau terpental, saya undang. Masuk lagi nggak ya? Oh, masuk AI. Oke. Ya, Bapak Gembala Stephen Moses. Ya Bu, maaf yang laptopnya kelempar Bu. Ya, mari kita akan berdoa. Bapa kami surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas kasih-Mu, firman-Mu yang luar biasa. Mengingatkan setiap kehidupan kami untuk berbagi dan juga senantiasa hati kami diluaskan oleh firman-Mu untuk belajar, untuk hidup dalam berkat-Mu. Tapi untuk menerima setiap berkat-Mu, Kau mengajari kami lebih baik berkat memberi daripada menerima. Tuhan, kami semuanya Tuhan rindu untuk menabur pekerjaan-Mu Tuhan di tempat
Grace Ministry ini. Kami percaya Tuhan, pada saat dimana firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu yang baru pulang dari Yerusalem, kami percaya pesan-pesan yang dari Allah, penglihatan yang daripada Tuhan melalui Ibu, yaitu bagaimana tangan Tuhan memegang kolektan, memegang persembahan. Seberapa hati kami memberi, disitulah seberapa kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami tidak munafik. Setiap kehidupan kami, masalah kami, problem kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami tidak terlepas daripada keuangan kami. Kalau kami belajar memberi dengan baik, memberi dengan sukarela, memberi dengan penuh penghayatan, penuh kasih sayang, penuh ucapan syukur di hadapan Engkau, kami percaya. Dan Tuhan tidak pernah berhutang dan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda. Bahkan tangan Tuhan lebih besar daripada tangan kami. Kami bersyukur atas firman-Mu dan kami sambut firman-Mu, kami tangkap firman-Mu, kami imani firman-Mu. Dan itu akan menjadi berkat buat kami semua. Kami percaya Tuhan, semua yang ikut di Zoom ini akan merasakan berkat-berkat Tuhan. Mungkin tidak banyak. Berapa orang yang ada di sini dibanding kemarin-kemarin. Kami percaya ini orang pilihan-Mu Tuhan. Biarlah kami menangkap pesan-Mu dan melakukan dengan tindakan iman kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Sehingga kami juga punya keyakinan tahun depan kami, istri dan anak-anak kami bisa menginjakkan tempat perjanjian. Tempat di mana kami rindu sudah lama Tuhan, supaya tanah perjanjian menjadikan kami pulang mendapat berkat-berkat yang daripada Tuhan. Bukan sekadar materi, tapi berkat kesehatan, berkat damai sejahtera, berkat rumah tangga yang luar biasa, berkat-berkat perlindungan Tuhan. Semuanya disediakan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang luar biasa. Dan ini bukan suatu kebetulan, tapi benar-benar dari Roh Kudus sendiri yang menyampaikan kebenaran. Terima kasih, kami percaya semua yang mendengarkan diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Bu. Amin. Terima kasih kepada Bapak Gembala Stephen Moses atas doa dan pelayanannya. Kembali Tuhan menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Amin, amin, Bu. Ya, puji Tuhan. Mungkin ada Bapak Ibu yang dapat pesan Tuhan, boleh disampaikan? Ada? Ada Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan? Boleh disampaikan kalau ada. Tidak ada. Ya, kalau nggak ada, kita kembali. Ada yang mau bersaksi? Kalau nggak ada, kita kembali lanjut.